Di dalam ruangan kelas, kehadiran bukan hanya soal ada atau tidaknya tubuh fisik. Lebih dari itu, kehadiran sejati adalah soal mengada, tentang keberadaan yang bermakna. Sebagaimana ungkapan, saya terkoneksi dengan orang lain, maka saya ada. Pendidikan adalah ruang di mana guru dan siswa terhubung, bukan hanya secara fisik, tetapi secara intelektual, emosional, dan spiritual. Tanpa koneksi, hadir menjadi hampa. Tanpa koneksi, hadir hanya menjadi rutinitas tanpa makna. Inilah inti dari ontologi kehadiran dalam pendidikan. Kehadiran hanya berarti ketika terkoneksi dalam relasi antara guru dan siswa. Koneksi ini tidak hanya mempertemukan tubuh, tetapi juga pikiran, jiwa, dan minat yang sama. Relasi guru dan siswa adalah relasi diadik, sebuah hubungan yang terjadi antara dua individu yang saling mempengaruhi. Diadik adalah unit sosial terkecil dalam struktur sosial, di mana interaksi antara dua individu membentuk dasar dari hubungan sosial yang lebih kompleks. Sosiolog seperti George Simmel mempelajari diadik sebagai dasar interaksi sosial sebelum berkembang menjadi triadik atau kelompok yang lebih besar lagi. Karakteristik hubungan diadik diantaranya adalah eksklusif. Hubungan ini terjadi antara dua pihak saja, tanpa campur tangan pihak ketiga. Intim. Seringkali hubungan diadik melibatkan keintiman, baik secara emosional, profesional, maupun akademik. Saling pengaruh. Kedua pihak dalam hubungan diadik saling mempengaruhi perilaku, sikap, atau pandangan satu sama lain. Dinamis. Hubungan ini dapat berkembang, berubah, atau bahkan berakhir, tergantung pada dinamika interaksi kedua belah pihak. Relasi ini bukan hanya soal siapa yang mengajar dan siapa yang belajar, tetapi soal bagaimana keduanya saling terhubung dalam kesetaraan dan pengertian. Relasi diadik ini pada dasarnya membutuhkan kehadiran sejati, kehadiran yang berarti dan terhubung melalui konten yang sama. Anak-anak, terutama di usia dini, seringkali gugup menghadapi dunia di luar lingkaran keluarga mereka. Disinilah guru menjadi harapan pertama mereka. Guru yang memahami ini akan berusaha menciptakan lingkungan di mana siswa merasa nyaman, diterima, dan dipahami. Hubungan ini dimulai dari satu prinsip sederhana: konten yang sama atau kesamaan konten. Konten adalah inti dari koneksi antara guru dan siswa. Konten ini bisa berupa minat, bakat, harapan, atau bahkan tantangan yang dihadapi siswa. Guru yang mampu menemukan konten unik dari setiap siswanya akan membangun hubungan yang tidak hanya mendalam, tetapi juga bermakna. Karena konten inilah yang menjadi jembatan antara mereka. Namun, jika konten tidak ditemukan, hubungan antara guru dan siswa tetap dangkal. Meskipun mereka di ruang yang sama, mereka tidak benar-benar hadir untuk satu sama lain. Sebaliknya, ketika konten ditemukan dan dihargai, siswa merasa dikenal dan diterima. Inilah awal dari koneksi sejati. Guru adalah mediator keberadaan dalam proses belajar.
Mereka adalah jembatan yang menghubungkan siswa dengan dunia pengetahuan, dengan diri mereka sendiri, dan dengan potensi mereka. Namun, peran ini hanya bisa dijalankan dengan efektif ketika guru mampu memahami siapa siswa mereka, apa yang mereka sukai, apa yang mereka inginkan, dan bagaimana mereka belajar. Ketika guru mampu menciptakan pendekatan yang relevan dengan konten siswa, mereka bukan hanya mendidik, tetapi juga mendampingi. Hubungan ini tidak hanya terjadi di ruang kelas, tetapi juga dalam perjalanan hidup siswa. Namun, ada bahaya besar yang mengintai pendidikan kita. Ketidakhadiran yang nyata. Ketidakhadiran yang sejati. Ketika guru mengajar tanpa mengenal siswanya, atau siswa belajar tanpa memahami atau tertarik pada apa yang diajarkan, hubungan ini kosong. Ini adalah bentuk ketidakhadiran yang sesungguhnya. Sebaliknya, ketika guru benar-benar hadir, siswa merasakan dukungan dan bimbingan yang otentik. Mereka tidak hanya belajar, tetapi juga merasa dihargai sebagai individu. Ketika seorang guru menemukan konten setiap siswanya, mendukung minat dan bakat mereka, serta membantu mereka mengembangkan potensi diri, saat itulah guru bertransformasi menjadi sahabat karib siswa. Sahabat karib adalah seseorang yang hadir, mendampingi, dan membantu kita menjadi versi terbaik diri kita. Dalam pendidikan, guru yang menjadi sahabat karib siswa menciptakan hubungan yang melampaui ruang kelas. Hubungan ini membangun rasa percaya diri, mendorong keberanian, dan memberikan siswa alat untuk menghadapi dunia dengan keyakinan. Ontologi mengada dalam pendidikan mengajarkan kita bahwa kehadiran sejati adalah soal keterhubungan, soal makna. Guru yang hadir dengan penuh perhatian, yang menemukan konten unik dari setiap siswanya, menciptakan proses belajar yang hidup. Mereka tidak hanya mendidik, tetapi juga memberikan tempat yang aman, penuh makna, dan inspiratif. Ketika guru menjadi sahabat karib siswa, hubungan yang terjalin tidak hanya tentang belajar. Hubungan ini membentuk karakter, memberikan siswa rasa percaya diri, dan mendorong mereka untuk mencapai potensi terbaiknya.